semuanya mengandung emas kawan-kawan ya. Itulah bahan emas tadi. Ini digali, itu di dinding itu batu emas semua. Itu karung-karung itu sudah punya orang ya. Itu sudah akan dibawa ya, akan diputar seperti gelundung tadi. Yo, halo Rung. Sama ge aku mau kata-kata. Terima kasih bergabung na Bakoriwo channel Maro Merape. Lalan di bele, bantoi di bele. Bersama kita tema buah inspirasi, motivasi dan kebahagiaan. Oh yo, jibak lupa subscribe, like dan komen. Let's go. Let's take it. Halo Rung, halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini Bakoriwo trip ya di desa Tambang Sawah kawan-kawan. Tambang Sawah ini di ujung Kabupaten Lebong ya. Harus kita teruskan dari Muara Aman lewat Tambang Sawah terus lewat Tambang Sawah ini arah ke desa Sungai Lisai namanya. Keluar Sungai Lisai tembus ke tengah hutan Kejisi Sebelat dan Tambang Sawah. Kita lihat pintas ya. Desa ini cukup sejahtera juga. Dan yang menarik di desa Tambang Sawah ini hampir 70% ya masyarakatnya ini mengolah secara tradisional mengolah emas ya. Nah, kemudian di belakang-belakang rumah ya dan di depan rumah juga seperti kita lihat sekarang itu yang berputar, yang mesin berputar itu namanya gelundung ya. Gelundung ini adalah pengolahan emas dia secara tradisional dan semi modern juga. Nah, nanti masyarakat ya kan dengan mengambil bahan emas yang berupa batu tadi itu ada lubangnya kalau di sini ngomong, bisa diambil langsung sendiri, bisa juga bahannya itu dibeli ya kan. Nah, kemudian bahan itu diolah ya. Nanti ada batu emas namanya diolah ada dalam gelundung itu. Gelundung itu berupa besi ya, pipa besi yang dirakit, kemudian di dalam pipa itu dipasang lagi besi-besi atau yang petak ya, kemudian batu itu dimasukkan dalam besi itu dan diputar. Jadi diputar 2 hari 2 malam kurang lebih sehingga lumat hancur ya. Nah, nanti baru diayak lah ya, disaring kembali menjadi menggunakan jenis dasar ya, dasar saten. Nanti emasnya akan dicuci terus akan nyangkut di situ. Nanti kita secara rinci nanti kita tanyakan sama Pak Wasri namanya. Ini beliau ini tokoh masyarakat juga di desa Tambang Sawah ini sebagai kadus dan sekarang sudah purna tugas beliau kadus dan beliau 20 tahun 21 tahun dia pernah jadi kadus Pak ya. Ya, alhamdulillah dari awal sampai akhir berdirinya, mundurnya dengan cara baik. Ya, kembali. Nah, ini beliau nih, artinya beliau yang mengurus desa Tambang Sawah ini. Dan juga sekarang profesi beliau ya sehari-hari di depan rumah beliau ini ada gelundung ya kan. Nah, gelundung ini menghasilkan pundi-pundi rupiah kawan-kawan. Nanti kita tanya berapa penghasilan ya Pak Wasri ini. Nanti kita tanyakan prosesnya juga dari bahan baku masuk gelundung ya kan. Kemudian bagaimana proses sampai jadi emas. Ikuti terus kawan-kawan vlog ini. Nanti kita akan mewawancarai Pak Wasri ini. Ikuti terus. Let's go. Kawan-kawan, ini Pak Wasri ya. Nanti
beliau yang punya apa namanya Pak? Gelundung. Gelundung. Sudah berapa tahun Pak kita mengolah ini? Lebih kurang 15 tahun lah. Kali 15 tahun Pak Wasri ya. Kemudian sekarang kita tanyakan ini di dalam ini ada batu yang dihancurkan ya? Ya. Gelundung. Batunya mana Pak? Batu emas contohnya. Seperti apa bentuknya batunya? Ini bukan Pak? Ya ini. Iya. Oh ini nah. Ini batunya. Ini batunya. Ini diambil di daerah Lobang 4. lebang di atas Pak ya. Iya. Diambil lebang 4. Kemudian batunya sebesar ini Pak? Enggak. Kadang-kadang besar pala ada Sebesar itu dihancurkan lagi Pak ya. Ya. Menjadi sebesar ini ya. Ya. Nah sebesar ini. Kemudian itu kalau dibeli berapa harganya? Per karung. Per beban. Oh, per beban namanya ya. Tergantung isi Pak. Kadang-kadang kalau yang aku punya sekarang ini Ya. 100.000 per beban. 100.000 per beban. Oh. Ya. Kadang-kadang penghasilannya mempunyai kadang-kadang ya namanya mas barang gaib Ya. kan. Kalau emas ini kan nggak menentu Pak ya. Ya. Kalau nasib bagus, ya kan. Ini kan ada 3 gelundung nih. Nah, 3 gelundung ini artinya ini berapa karung nih? Berapa beban? Kalau 2 hari 2 malam 2 beban. Berarti 2 beban ya. Selama 2 hari 2 malam Pak ya. Ya, kemudian sudah dihancurkan. Ini diangkat Pak ya. Di mesin kondisi berhenti. Ini dibuka. Ya. Di dalam ini kan ada batangan besi Pak ya. Ya dicabut. Baru dicabut Pak ya. Ya dicabut. Dikasih air. Oh dikasih air. Baru masukin batu. Masukin batu tutup lagi ya. Batu ini nggak boleh bocor Pak ya. Enggak. Kalau habis kan enggak. Berarti kemudian sudah masukkan air, masukkan batu, masukkan air terak lagi. Iya. Itu apa namanya air itu? Kalau nyebut itu dulu air raksa bukan? Air rasa. Air raksa, masukkan air raksa. Kemudian diputar 2 hari 2 malam. Kemudian sudah 2 hari 2 malam ini mesin diberhentikan, ini dikeluarkan Pak ya? Iya. Dikeluarkan di mana Pak? Letak bahan itu? Sekarang ini Pak. Iya. Nah kita masukin dalam ini. Kan di dalam ini ya. Nah terus masuk dalam ini. Langsung. Yang sudah dihancurkan tadi ya. Iya. Ini berbentuk lumpur Pak ya. Iya. Nah, kemudian bersama air Nah sudah kemudian disaring. saring. Saringnya pakai menggunakan ini Saringnya. ya seperti apa namanya bahannya ini sama dengan parasut. Sudah dihancurkan, diayak ya. Jadi Kemudian- air peraknya masuk sini disaring. Satu lagi nih ya. Oh, dikit-dikit artinya Pak. Sekali. Oh, tinggal Air peraknya sekitar lebih kurang 3 gelundung ini kita 3 on. 3 on ya. Artinya air peraknya aja yang diambil tuh ya. Ya disaring. Udah masukin lagi dalam gelundung. Kalau sudah disaring kan, dapat kan yang saring ini Ya emasnya. emasnya tuh ya. Ya. Kemudian enggak masuk dalam gunung enggak? Enggak. Langsung kita Ambil, dikeringkan dulu Pak. langsung diolah. Oh, diolah. Ke warung. Oh, dijual ke warung ya. Sudah nyangkut di sini. Nah, sekarang dari 2 hari 2 malam tadi rata-rata Pak. Rata-rata diambil kecil besar ya Pak. Ya. Sekitar 3 juta. Kalau 1 bulan 3 juta ya. Berarti per harinya 100.000 lah ya. Bersih 100.000. Berarti 2 hari itu mendapat uang sekitar 200.000 lah ya. Itu rata-rata. Tapi bisa lebih dari itu. Bisa kurang dari itu. Bisa kurang dari itu. Bisa nggak dapat. Karena emas ini barang gaib. Bisa nggak dapat. Bisa malah. nggak dapat. Sudah kita putar, sudah ini 2 hari 2 malam ini belum tentu dapat hasil juga ya. Melebihi bisa nggak dapat. Tapi bisa juga 1 juta Bisa juga nggak dapat. 1 hari ya. Oh itu artinya Pak ya. Karena barang gaib. Oh barang gold itu ya. Nah, Barang gaib itu tidak nampak. iya. Kemudian di desa ini Pak berapa persen masyarakat yang punya gelundung seperti ini? Saya kira Pak lebih kurang 80%, hampir 100. Hampir semua Kalau dihitung Pak, Iya. bisa dihitung rumah yang punya nggak punya. punya. Artinya setiap rumah di sini punya Iya. gelundung ini Mata ya. pencarian hanya Iya. Ini artinya kalau kita lihat proses pembuatannya, artinya kalau kita punya gelundung ini kita masih bisa bekerja yang lain Pak. bisa, Masih bisa berdagang, bisa. masih bisa bertani kan. Bisa. Nah karena proses dari Bapak memasukkan nak lem gelundung berapa jam kira-kira? Untuk Ini waktu?
tergantung Pak. Kalau ini kan isi pagi tadi. Ya. Kalau nggak mau dijok lagi nanti sampai besok. Kalau mau dijok lagi silakan gitu. Terserah. Macam mana Pak? Maksudnya dijok sama ini, nanti Ya. buka masukin lagi. Ya. Yang airnya masukkan ini. Ya. Kalau nggak ini besok nggak apa-apa. Enggak apa ya? Ya, nggak jadi ini masalah. Tidak harus mengejar waktu, Cuman tidak Pak. Ya? itulah Pak, keberatan keberatan Ya. kita lihat itu Pak, Ya. 100 yang gelundung mutar itu, Ya. itu kalau nggak salah gelundungan 50.000 Pak. Itu gelundung depan itu Pak, Yang kosong kayak gini ya? yang kosong itu. Ini harga alatnya Pak ya? Ya. Ini harga Satu, untuk ganti ini kan, harga besi ini ya? harga besi ini. Sama besi dalam? Ya, cuman inilah tutup dengan ini. Ya. Tali pinggang nggak ada. Oh. Beli kemarin Enggak ada. Kemudian 250. kan ada besi yang di dalamnya Pak. nggak ada. Cuman kayak gini. Tapi besi dalam itu beli lagi. Beli. Itu juta itu. Oh, iya. 750. Yo, yang kali ini ya. Ini lebih kurang daya tahannya berkisar. Ini selama mutar berapa bisa dipakai berapa bulan? Kalau kita nunggu halus berkisar itu 8 bulan. 8 bulan ya. Ya. 8 bulan, dulu hampir setahun ya. Iya. Tapi itu 8 bulan ini dipakai, mana beli baru lagi ya. Pasti dengan modal sama apa namanya? Jadi mau besinya ketemu sama 1 juta lah ya kan. belum tahu hasil barang kayak Ya. ini tiga Ya. ini ciki Pak 3 juta. Kayak harga ini ya 3 juta. Maksudnya 3 juta. Iya, iya. Penghasilannya kadang-kadang Modal, itulah, ya. kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Iya. Kemudian juga ini kan menggunakan tenaga dinamo ya Pak ya. Dinamo listrik. Ya. Kalau bayar listriknya Pak? Nah itu tergantung ini Pak. Kalau subsidi ini berkisar 150, kadang-kadang 200 bulanan. 150 200 ya. Nah, sampai 200. Artinya 3 juta tadi itu bersih Pak ya. 3 juta bersih. Nah sekarang kalau ada nggak di desa ini yang punya lebih dari 1 gelundung misalnya? Wah, sampai 20 lebih Pak. Ada satu orang yang punya 20 ini ya? Apalagi di bawah ini 15 gede dari ini lagi. Waduh. Jadi penghasilannya lebih besar lagi. Iya, berkali besar. Artinya kalau ingin penghasilan besar, ya kan? Ya, harus banyak punya gelundung ya kan? Karena punya kita nih Iya. Pak Mangan ngomong, air ini dalam bak pula pas 3. Kalau enggak ini sebelah situ saya tambah. Ukurannya 6. Jadi sedot tambah kesan yang di bawah itu meledak 2 katanya. Air- Nggak tertarik air untuk ini, air ini nggak tertarik. Ini. Oh, itunya maksudnya ya. nggak tertarik. Supaya bisa keluar air. Airnya susah ya. Harusnya sanyo. Susah air, Pak ya. Susah air. Iya. Karena air ini fungsinya nanti untuk nyucinya, Pak ya. Untuk nyuci ini, Untuk nyuci. untuk nyelang ini, Untuk nyelang nyelang. kayak gini. Ini kan Iya. kotor. Iya. Nah, kita masukin gini airnya. Oh, Nah, gini. untuk Terus bersihkan. kotor nih kan? Iya. Nah, terus keluar nanti Dibuang. airnya. Enggak, supaya aja bersih nanti. Supaya bersih dipenuhin. Penuhin, nah, Penuhin. supaya bersih kita jok lagi. Susah nyari modal. Sudah itu Nah, kayak gini. ini kan Nah, kayak gini lah. keluar sendiri itu. Keluar kayak gini. Keluar sendiri. Nah. Nggak boleh kita putar-putar nggak kan? Enggak, Biar aja keluar sendiri kan. Nah, sudah bersih baru dimasukkan lagi. masukkan lagi, buangkan air. Yang keluar tadi lumpur ya. Ya lumpur ya, lumpur. Lumpur-lumpurnya. Kemudian kalau sudah hasil kita kawan-kawan kita nggak bisa praktek ya artinya. Ya. Kalau mau praktek ya waktu Pak Wasri ini dari mengolah kemudian memasukkan di sini sudah dimasukin 2 hari 2 malam kita baru tunggu, Pak. kita cari Contohnya. Nih. ini apa nih? Ya, ini tumbuk nggak ada. Ini 20.000. Setelah batu besar itu tadi ditumbuk pakai mesin. Itu tumbuk ya ke mesin ya. Sudah salus ini baru masuk sini Pak ya. Masuk ini. Ini lah batu. Seember ini. Jadi Bahan 3 emas. gelundung, 3 ember. Berarti semua ember ini lan ini. Ya. Mau dikit Pak ya? Ya. Oh nggak banyak enggak ya? Ya. Nah, Oh. ini asli batu emas. Ini batu emas asli ya. Ini batu emasnya ya. Ini batu emas. Kandungan emas tuh ada di dalam ini ya. Seember gini. Berarti 3 ini 3. satu ember ini ya. Iya, iya. No ya. Penuh. Berarti 1 ember sih maksudnya. Di dalamnya Gantung lagi karena barang kayak itu Pak, ada kadang-kadang batangan besi ya. Ikut berputar juga. Tuh. Sehingga menjadi halus sekali. Nih kawan-kawan. Dan memang makanya Sumatera ini ya, enak. dulu Belanda menamai Sumatera itu Suwarna Dwipa. Ya, Suwarna Dwipa itulah pulau emas ya. Nah, pulau emas juga termasuk apa? di Jangan sampai Lebong ini ya. Karena Lebong ini terkenal tambang emasnya dari zaman Belanda dulu.
itu namanya lebong apa namanya lebong simpang. Nah, lebong simpang ya. Kan lebong ini kalau di daerah utara itu lebong tandai namanya. Nah, dan yang dikelola oleh masyarakat sekarang itu masih tradisional. Nah, kalau yang Belanda dulu itu ada di Desa Muraman, ada lebang kecamatan juga itu bekas peninggalan Belanda kawan-kawan. Dan sekarang sudah masih diolah oleh masyarakat. Dan seperti ini juga bentuknya. Nah, kemudian kalau mengambil emas itu Pak jauh di bawah tanah Pak ya. Bawah tanah sampai 50 meter, 100 meter. Bisa 100 meter lurus bisa ya. Bisa bengkok Ya, bisa. kemudian ya mengejar urat emas lah kalau katakan kan. Berarti di bawah tanah di Lebong ini sudah banyak lubang-lubang emas. Itu. Ini Ngomong Pak Murah Ya. Aman itu, Ya. Simpang 4 itu Ya. sudah bolong dari Belanda dulu. ya memang. Yang kita lewatin kan? Iya, ya. Dapat kan sekarang? Iya. Yang kita lewat tuh? Itu sudah bolong semua ya kan? Iya. Nah, ini itu di Lebong ini kawan-kawan. Bahkan Monas di emas di Monas itu ya kontribusi atau sumbangan dari masyarakat Lebong juga ya. Itu Pak Haji Lukman nggak salah saya dulu, emas 30 kilo ya diberikan pada salah satu masyarakat Lebong pada pemerintah pusat dulunya. Nah, sekarang kan itu namanya emas Monas itu berasal dari emas di Lebong ini. Nanti kita akan lihat juga gelundung yang lain ya. Kita maksudnya di gelundungan mungkin di tempat lain nanti bagaimana masyarakat tambang sawah ini mengolah emas. Itu kawan-kawan. Sebentar, ambil deh. Ini 10.000. Ini Ampas. ampas dari saringan tadi Pak ya. Ya. Nah, Ampas dari gunung. ampas saringan ini itu berupa lumpur. Hah? Itu dijualnya 10.000 sebeban. sebeban karung lah ya. Sebeban. Sebeban itu macam mana Pak? Sebeban maksudnya nggak sampai sekarung. Nggak sampai sekarung. Terus karung bagi 2. Oh, ya setengah karung kecil ya. Ah. Setengah karung kecil lah. Sekitar 3 ember ya kan. Ada kemarin ya? Ya, itu lumpur itu dijual kembali. Itu diolah lagi masih ada emasnya itu, kandungan emas. Itu seru lagi masa. Untuk Lagi yo Pak kasih nanti 15 bulan langsung semua. Kalau mau karena modalnya lah. modal lelai kan aman sudah udah lumpur awi ya, awi koi kita ngolah nah. Masuk lentong, jauh PT, Mas- jadi tidak oh. pernah ngasih PT. Masuk ke lentong, mungkin ada kakinya sampai lah pokoknya Nantinya putar. atas, silam gila. Oh, diputar, pakai mesin. Diputar sama mesin oil blender gitu. Oh, Di blender, mana disaring. nah. Baru timbul emas lagi. Tapi dari lumpur tadi, itu kemakai deh. Ya kita nguang bos salah. Nah, ini masih mengandung emas, ya Baik. kan? Ini masih dijual. Sebenarnya kalau perusahaan besar, ini di sinilah diolah lagi Pak ya. Ya, tidak dijual juga Pak, aku try dulu. Hah? Sebeban itu sekarung itu masih dapat duit 130. 20 ya. 90. Karung kecil ya kan? Kalau gitu. Ya karung kecil lah, 90. karung kecil. Jangan sampai kawan gitu Pak. Iya, iya. Iya. Kita punya perusahaan sama-sama tunjangan Mas Davidko. Wah. Nah, kita aku 90 Pak. Dia mengolah naknya nak apa dah? Nak muraman. Ya Pak. Nak nyoba itu. Itu cuma mengolah di lumpur-lumpur bae. Udah, ya. Oh, saya sengkolah ya coba. Jawa. Oh, lain juga iki. Pokoknya ampas naiknya nak Ya. tunggang. Ya. Ya beset begitu. Artinya ada khusus nanti rumah tangga yang mengolah lumpur tadi. Enggak kayak gini, direndam Pak ya. Kasih put di dalam drum. Kalau dulu tidak ada guna Pak. Oh, dulu guna ya. Orang bayar dia. Sebenarnya ampas sih lebih hemat mungkin. Tidak perlu waktu lama mutar-mutar kan. Lebih halus. Cuma sih pakai zat kimia dengan diputar dikit lagi kan. Nah udah dapet rahasia PT ya. Ya. Dia mendewak tapak kumul main dah. Oh. Dia pernah. Nadas, oke. Jai. Itu kan. Dan mungkin waktu ya. Dan hari ini hujan terus. Ya. Dan Kalau kita pun datang nyampe tadi. jam 4 pun nak ke lokasi itu kesehatan oke. Malah nego sini kan. Ini kita nanti bersama Pak Wasri akan melihat tempat mengambil bahan, ya kan, lubang tempat bahan emasnya ya kan. Batunya nih. Ya, batunya nanti ada di atas di sebelah bukit ini ya. Sebelah bukit ini nggak jauh dari sini. Kita ke sana, kita melihat bagaimana
para masyarakat pencari emas lah ya, apa namanya, penambang emas ya, tradisional mencari bahan emasnya ini. Tiga namanya Bang. Dari dasar 28 orang. Legai, kita akan ke lokasi ya, ke lokasi tempat lobang pengambilan bahan apa namanya batu emas itu. Kita akan lihat bagaimana situasi di situ nanti ya. Daerah Kompoi. Daerah apa namanya? Kompoi. Daerah Kompoi nama. Ya. Ini belok kiri nanti Pak ya? Ya, belok kiri. Aspal. Aspal semua ya. Diguyur kita banyak. Sampai 5 kali. Try to let go of all of the nonsense that you put me through. I give it up to you. I do it all for you. Maybe this feeling's overdue. You're uninvited. You wanna hold me close, but I know what you up to. Yeah, yeah, yeah. Why are you hiding? Tell me what must I do? Come to you, come to you. You're mine, mine, mine. It's right, right, right. It's right, 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 right now. Why are you hiding? Tell me what must I do? Semuanya mengandung emas kawan-kawan ya. Itulah bahan emas tadi. Ini untuk digali, itu di dinding itu batu emas semua. Itu karung-karung itu sudah punya orang ya. Itu sudah akan dibawa ya, akan apa namanya diputar seperti gelundung tadi. Ini masih secara tradisional. Ini potensi lebong ya. Ini di bawah ini mengandung emas. Jauh, sampai 50 meter. Semua itu ya. Ini tidak murah mencarinya kawan-kawan. Itu harus masuk ke dalam lubang, ya kan? Ini alatnya. Seperti lain. Masuk nak lemio, ya kan? Nanti ini lubangnya. Ini kawan-kawan kita. Ya. Lubang 50 meter. Lebong ini sejahtera kawan-kawan. Lebong pula meter lah ini ya. Tinggi. Kalau omnya kita 7 meter. 7 meter ya. Sudah dia luas baik je noh. Ada bilok nanti. Ada Didi. Ada di bilok lagi. Ini lubangnya kawan-kawan. Artinya masing-masing orang ya nanti per kelompok punya lubang masing-masing. Nah, ini bisa menjadi ya ini dulu tuh kayu itu untuk dinding daripada lubang nanti ya. Itu dipasang tuh segi 4 juga supaya jangan ada longsor. Ini juga terus Itu dengan tanpa resiko galo Kak. iya. Besarnya resikonya Kak. Terus ke sini. Batu-batu itu orang lagi ya. Iya benar, itu kan ada. Ini semuanya lubang. Ini lubang ya. Terus ke bawah. Inilah. Ini berlokasi di Desa Tambang Sawah namanya. Ini tuh hampir 500 meter ke bawah Kak. Kemana? Yang mana? Yang di pondok itu tadi Ada yang 500 meter ya. 500 meter Ada yang ke bawah. sudah 500 meter ke bawah, daripada setengah kilo. Bayangkan dalamnya ya kan. Itu lubang lama Ya, katanya. iya. Hah? Itu belum terlalu. Nanti pegawainya turun ke tangga ya, ke bawah. Enggak. Ada tangganya ke bawah. Mungkin ada perlengkapan Ya sistem perlengkapannya lah. Untuk pengamanan ya. Pengamanannya. Nih. Ke batu-batu siap diangkat. Mungkin Iya. hasilnya kan Ini sudah- masing-masing orang, kaplingan masing-masing. Inilah sudah dijual nanti di perkarungnya. Nih, Beban kurang lebih. ini disebut satu karungnya satu beban namanya. Seperti yang dikatakan apa namanya Pak Wasri tadi kan. 2 karung itu ya bisa menghasilkan
berkisar 300.000 rupiah lah minimal. Kalau rezeki Kalau ada rezeki, kalau bisa apes, bisa 1 juta ya kan. Tapi rata-rata ya 300.000. Oke, kita go home. Jadi Siko tuh di sampai situ tuh ada yang janda anak tak ikut satu. Demikian kawan-kawan, ya kan, Bacolio Trip pada hari ini tadi kita telah melihat ya bagaimana proses pengolahan emas itu, walaupun ya kan kami tidak bisa menampakkan bagaimana proses sebenarnya ya dari bahan baku dimasukkan dalam gelundung tadi, kemudian lagi proses penyaringan setelah 2 hari 2 malam, kemudian penyaringan emasnya, tapi gambarannya seperti itulah. Dan juga kita baru pulang dari lubang ya, tempat mengambil bahan baku emas tadi itu. Seperti kita lihat bersama tadi, artinya itulah perjuangan para penambang emas tradisional ya. Cukup berisiko juga kawan-kawan. Ada lubang yang bahkan 500 meter ya ke bawah. Mungkin lebih, makin lama ya makin dalam saja kalau dia masih menggunakan lubang itu ya kan. Dia tradisional ini lurus aja kawan-kawan. Jadi enggak jarang ada yang nyamping lubangnya ya. Artinya lurus dan di lubang. Nah inilah kawan-kawan. Artinya walaupun berisiko, banyak juga para penambang ya yang punya lubang tadi, dan juga masyarakat di sekitar tambang sawah ini ya bergelut di pengrajin atau pekerja pengolah emas tradisional ini. Ini artinya tambang emas tadi cukup memberi kehidupan ya, kontribusi penghasilan lah pada masyarakat di tambang sawah ini. Dan kalau kita lihat secara kesejahteraannya ya lumayan, masyarakat sini lumayan ya. Artinya kalau secara pendapatan mereka sudah di atas UMR lah ya, bisa 3 juta ya, bisa di atas 3 juta lah. Artinya mereka di atas UMR, dan ini cukup memberi ya pendapatan penghidupan masyarakat di tambang sawah ini. Demikian kawan-kawan ya, Bacolio Trip pada hari ini. Semoga vlog ini ya memberi gambaran, memberi hiburan juga lah bagi kawan-kawan, dan semoga ini vlog ini juga bermanfaat ya. Dan jangan lupa ini tolong di subscribe, like, dan dikomentari kawan-kawan. Semoga vlog ini terus berkembang dan dapat memberi warna-warni lah ya di hiburan kita bersama. Dan demikian, terima kasih kepada kawan-kawan. Semoga kawan-kawan tetap sehat, tetap semangat, terus mengikuti vlog ini, dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao kawan-kawan. Let's take it.